Nah, apa pentingnya para jamaah sekalian? Saya sampaikan ini sangat penting agar kita tidak masuk dalam ayat ini. Kita sama-sama ngaku mengikuti Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman salaful ummah. Nah, kita pasti tahu apa hal-hal yang usul dan furu dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah adab, dan bagian agama yang lain. Di mana perbedaan itu, mana yang tidak boleh sampai kepada perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan pembahasan ayat 213 surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Adalah manusia pada awalnya mereka adalah umat yang satu. Kemudian mereka berselisih tentang agama. Maka kemudian mereka berpecah. Maka kemudian Allah mengutus para nabi dengan tugas memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan bersama para nabi itu kitab yang di dalamnya ada kebenaran. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi, yang agar dengan kitab tersebut maka memberikan keputusan para nabi itu kepada apa yang diperselisihkan manusia, yakni dalam agama mereka setelah tadinya mereka bersatu kemudian mereka berpecah. Famakhtalafa fihi ilal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih dalam agama kecuali itu terjadi pada orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah, yakni kaum yang sudah diberikan kitab oleh Allah kepada mereka lewat para nabi. Setelah datang kebenaran kepada mereka, maka mereka tidak mau bersatu, berpecah, berbelah, berselisih. Kenapa? Karena sebab kedengkian, permusuhan di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman pada apa? Limakhtalafu fihi, pada apa yang diperselisihkan oleh manusia, minal haqqi bi'idnihi, kepada kebenaran, ya ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Kita telah bahas para jamaah sekalian beberapa faedah yang ada pada ayat ini. Kita lanjutkan faedah berikutnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sebab perselisihan di antara manusia, perpecahan mereka di dalam agama, tidak lain dan tidak bukan karena mereka meninggalkan ajaran agama nabi mereka. Mereka menyelisihinya. Yang tadinya ajaran tauhid, kemudian mereka menciptakan ibadah-ibadah dalam bentuk syirik.
Jadi sebab perpecahan manusia di dalam agama karena meninggalkan ajaran agama Nabi mereka. Dan sebab bersatunya umat manusia di dalam agama apabila mereka berpegang teguh dan mengikuti ajaran Nabi mereka. Di mana diambil faedah ini? Diambil yang pertama, sebab perpecahan umat manusia dalam agama karena meninggalkan ajaran Nabi mereka, yaitu diambil dari awal ayat. Karena nasu ummatan wahidah, asalnya manusia itu beragama satu. Karena semua dari Allah. Kemudian apa? Summah talafu. Kemudian berselisih, wa tafarraqu, berpecah. Dan dari mana kita ambil faedah bahwasanya sebab persatuan manusia ini apabila mengikuti ajaran agama Nabi mereka yang Allah utus kepada mereka, dari firman Allah, faba'athahumullahu nabiyina mubasyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Maka Allah mengutus kepada mereka nabi yang memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, dan Allah turunkan bersama para nabi itu kitab bil haq, dengan benar. Apa tujuannya? Yaitu liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi, untuk memutuskan perselisihan dan perbedaan di antara manusia yang terjadi dalam masalah agama. Jadi dijelaskan yang benar itu ya tauhid, syirik itu salah. Nah, sehingga apabila manusia itu mengikuti ajaran Nabi mereka, berpegang teguh padanya, pasti bersatu. Akan tetapi para jamaah sekalian, sayangnya banyak manusia tidak mau melakukannya. Bahkan perselisihan, perpecahan yang terjadi itu justru terjadi juga pada orang-orang kaum yang telah diturunkan kitab kepada mereka. Mereka merubah isi kitab mereka setelah datang kebenaran dari Nabi yang datang selanjutnya untuk membenarkan dan mengkoreksi, meluruskan kesalahan mereka dan membenarkan ajaran asli para Nabi yang tauhid. Mereka tetap tidak mau bersatu, berselisih, berpegang teguh kepada kesesatan, penyimpangan dari ajaran dari mereka karena ketinggian di antara manusia dan permusuhan. Nah, maka berlaku juga pada umat ini, para jamaah sekalian, kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berpecah, berselisih, saling mencaci, saling mencela, saling bermusuhan, kecuali sebabnya karena mereka meninggalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Sunnah. Maka obat dari perselisihan dan perpecahan ini tidak lain apa? Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnah. Baik, pertanyaan sekarang. Umat Islam ini, para jamaah sekalian, kalau ditanya kepada mereka siapa Tuhannya, mereka menjawab Allah. Siapa nabinya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kitabnya? Al-Quran. Kalau ditanya semua muslim di seluruh dunia ini, pasti jawabannya sama. Pertanyaannya, kalau Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, mengapa mereka berselisih, berpecah belah, bahkan saling mencaci, saling menyesatkan, saling mentahdir, saling menghajar? Ya, ini menghajar itu memboikot siwak. Kenapa? Bukankah mereka semua yang berpecah itu mengaku apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, betul ya? Tapi anehnya semua orang yang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka berpecah. Padahal seharusnya secara teori, kalau mengikuti Quran dan Sunnah pasti bersatu. Tapi anehnya justru tidak sedikit dari mereka yang mengaku berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah
justru paling banyak terjadi perpecahan di antara mereka. Saling memvonis sesat, menyimpang, ya, memboikot, jangan ngaji di sana, jauhi, ya, dan yang semisal. Kenapa? Sebab hakikatnya para jamaah sekalian, mereka tidak paham dengan apa yang mereka katakan. Mereka mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi hakikatnya tidak. Hakikatnya apa? Tidak. Dan di antara ketidaktahuan mereka atau sebab kenapa mereka keliru di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, karena tidak paham, khususnya dalam masalah hal ini. Maksudnya gini, para jamaah sekalian, di dalam ayat ini kan dibahas tentang ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Perbedaan. Saya tanya, apa bedanya ikhtilaf, perbedaan, dengan iftiraq, perpecahan? Coba. Apa bedanya ikhtilaf dengan iftiraq, perbedaan dan perpecahan? Ada yang bisa menjawab? Nah, kalau kita saja atau kaum muslimin tidak paham, tidak tahu bedanya al-ikhtilaf, perbedaan, dengan al-iftiraq, perpecahan, maka wajar kalau sampai hari kiamat, ya tentu ini tidak terjadi, karena ketika di akhir zaman, ya, Al-Mahdi dan Nabi Isa turun, semua umat bersatu muslim. Cuman sampai sebelum itu terjadi, wajar kalau umat ini berpecah, karena mereka tidak bisa membedakan apa itu al-ikhtilaf, perbedaan, dan apa itu al-iftiraq, perpecahan. Ada yang bisa jawab? Satu saja. Kalau perbedaan itu belum tentu perbedaan bisa Oh, Masya Allah. Betul jawabannya. Dari mana, Pak? Dapat jawaban dari mana? Masya Allah. Betul. Al-farqu bainal ikhtilaf wal iftiraq. Ada beda sebenarnya antara al-ikhtilaf dengan al-iftiraq. Al-ikhtilaf itu perbedaan. Perbedaan ini bisa terjadi pada urusan dunia, juga bisa terjadi pada urusan agama. Contoh perbedaan di dalam urusan dunia, misalnya apa? Selera terhadap makanan tertentu atau favorit, ya, masing-masing orang punya makanan favorit. Ini sebagai contoh untuk memudahkan pemahaman. Dalam satu keluarga saja yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak misalnya, tentu makanan favoritnya tidak sama. Nah, ini namanya apa? Perbedaan dalam urusan dunia. Contoh lagi misalnya dalam urusan dunia, perbedaan di dalam dukungan terhadap tim sepak bola. Masing-masing kota punya tim sepak bola dan masing-masing tentu mendukung timnya tersebut. Ini beda dalam urusan dunia. Nah, perbedaan juga bisa terjadi dalam urusan apa? Agama. Contoh, beda dalam masalah akidah, beda dalam masalah ibadah, beda dalam masalah beberapa bagian ajaran agama Islam. Dan ini terjadi di umat ini. Jadi perbedaan bisa terjadi pada urusan dunia, bisa terjadi dalam urusan agama. Itu perbedaan. Dan perbedaan ini para jamaah sekalian, secara umum sifat manusia. Mereka tidak satu. Beda pemikiran, beda latar belakang, beda adat,
sehingga menghasilkan perbedaan cara menilai. Nah, adapun al-iftiraq, perpecahan, pecah itu tidak hanya perbedaan, tapi lebih daripada itu. Jadi perpecahan itu berarti sudah saling memboikot, saling membenci, permusuhan, ya, tidak bersama, saling mencela, bisa jadi itu perpecahan. Maka perpecahan pun ini bisa terjadi dalam urusan dunia, bisa terjadi dalam masalah apa? Agama. Sebagaimana perbedaan terjadi dalam urusan dunia dan agama, perpecahan pun terjadi dalam urusan dunia dan agama. Kemudian al-ikhtilaf, perbedaan itu tidak mesti berakhir dengan perpecahan. Benar tadi. Ya, contoh misalnya. Saya berikan contoh. Satu keluarga, ayah, ibu, 3 anak berangkat keluar kota. Pada saat jam makan siang, maka mereka cari tempat makan. Masing-masing beda selera, beda makan favorit, dan masing-masing bertahan pada seleranya. Perbedaan ini para jamaah sekalian, kalau bisa dikelola dengan baik, maka tidak berakhir dengan perpecahan, betul ya? Ya udah, cari solusi, cari tempat yang semuanya ada sesuai dengan selera kelima orang dalam satu keluarga ini. Misalnya food court, ya, yang di sana banyak pilihan. Tapi kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka terjadi perpecahan. Contoh, perbedaan dalam mendukung tim sepak bola. Itu kalau tidak dikelola dengan baik, terjadi perpecahan. Saling mencela, saling membenci, musuh, bahkan saling menyakiti, bahkan membunuh. Terjadi perang terjadi. Artinya apa? Perbedaan tidak mesti berakhir perpecahan, tapi perpecahan berasal dari apa? Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik. Baik, sekarang kita lanjut ya, al-iftiraq, kita perdalam. Tadi dikatakan al-iftiraq, perpecahan itu terjadi dalam urusan dunia dan terjadi dalam urusan agama juga. Perpecahan yang terjadi dalam urusan dunia, ya, itu seperti tadi, perpecahan saling bermusuhan yang terjadi gara-gara misalnya beda mendukung tim sepak bola. Adapun perpecahan dalam masalah agama itu terjadi ya dengan saling membenci, memboikot, mencela, memvonis sesat satu dengan yang lain. Dan kita melihat itu. Nah, pertanyaan para jamaah sekalian, kalau kita betul-betul ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita mesti tahu perbedaan apa yang seharusnya tidak perlu melahirkan perpecahan, dan perbedaan apa yang memang harus melahirkan perpecahan. Kita harus tahu, bisa membedakan. Kalau kita tahu, oh ada perbedaan yang seharusnya tidak menjadi perpecahan, maka jangan berpecah di dalam perbedaan ini. Tapi kalau perbedaan itu dalam masalah yang memang harus berpecah, kita berpecah. Nah, kalau kita umat Islam nggak ngerti perbedaan rincian dalam masalah ini, mereka akan berpecah tidak pada tempatnya. Baik, karena itu kita ingin tahu perbedaan apa yang tidak boleh melahirkan perpecahan dan perbedaan apa yang berkonsekuensi memang harus berpecah. Ini penting sekali. Para jemaah sekalian, agama ini terdiri dari 3 bagian penting, 3 ajaran penting, pokok ajaran penting. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, fikih,
Yang ketiga masalah adab, akhlak. Akidah, fikih, masalah adab. Yang ketiga unsur ini dasarnya adalah hadis Jibril. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ketika itu dalam bentuk manusia, fa akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan aku apa itu Islam. Nabi menjawab 5 rukun Islam. Ketika ditanya, fa akhbirni anil iman, beritahukan aku apa itu iman. Nabi menjawab dengan 6 rukun iman. Dan ketika beliau ditanya kali yang ketiga, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab dengan hakikat ihsan, yaitu anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hakikat ihsan itu kau beribadah seolah-olah melihat Allah, dan kalau kau tidak mampu melihatnya, ketahuilah dia selalu melihat. Nah, Islam ini ya sama dengan fikih secara mudahnya, karena Islam ini terkait dengan ajaran yang nampak. Fikih pun demikian. Iman kaitannya dengan akidah, dan ihsan kaitannya dengan adab, akhlak, tazkiyatun nufus. Jadi ini dasar ya, bahwasanya Islam itu 3 ajaran pokoknya adalah akidah, fikih, dan adab. Nah, para jamaah sekalian, apakah umat ini terjadi perbedaan dalam 3 masalah ini? Beda enggak? Beda. Umat ini ada yang beda dalam masalah akidah, ada yang beda dalam masalah fikih, dan ada yang beda di dalam masalah adab. Cuman kita masih tahu perbedaan yang terjadi dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dan dalam masalah adab ya, itu terbagi 2. Perkara usul dan perkara furu'. Berarti masing-masingnya ada akidah yang merupakan usul atau pokok, dan ada bagian akidah yang termasuk perkara furu' atau cabang. Demikian pula dalam masalah fikih, ada perkara yang merupakan usul, pokok, ada yang merupakan furu' atau cabang, dan juga pada perkara adab, ada yang perkara usul, ada yang perkara furu'. Nah, kita mesti tahu. Kalau kita tahu, nanti kita bisa membedakan kapan perbedaan itu tidak boleh melahirkan perpecahan, dan kapan perbedaan itu wajar harus berpecah. Sekarang pertanyaan, apa usul dan furu' itu? Kan begitu. Punya gambaran para jamaah sekalian? Punya gambaran. Usul itu inti, furu' itu cabang. Usul itu pokok, furu' itu cabang. Usul itu para jamaah sekalian adalah yang disepakati oleh para salaf, baik para sahabat Nabi, tabi'in. Jadi dobetnya, gampangannya, untuk mengetahui usul itu sesuatu yang disepakati oleh salaf, dan juga disepakati oleh para ulama yang berada di atas jalan salaf setelah generasi mereka. Berarti furu' kebalikan, sesuatu yang memang terjadi perbedaan, terjadi ikhtilaf. Saya dengar ya. Nah, para jamaah sekalian, maka kita harus tahu bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan dalam masalah usul dan dalam masalah apapun. Baik, kaidah perbedaan dalam menghadapi masalah usul dan furu'. Yang pertama, usul dulu. Perbedaan dalam masalah usul tidak ditoleransi. Jelas, ini kaidah pertama. Tidak boleh berlapang dada, tidak boleh ada pendapat kedua. Yang kedua, perkara usul, boleh kita mengingkari orang yang beda atau kelompok yang beda dalam masalah usul ini, boleh kita ingkari dengan keras, terang-terangan. Bahkan bisa jadi wajib. Ya.
ketiga, dalam perkara usul, maka seseorang tidak boleh menjadikan dasar seseorang atas satu kelompok itu sebagai dalam masalah usul, maka perbedaan dalam usul ini menjadi dasar seseorang masuk atau keluar dari dairah, dari lingkaran Ahlussunnah. Jadi kalau ada orang menyelisih usul, maka dia keluar dari Ahlussunnah. Ya. Yang keempat, perkara usul itu menjadi dasar seseorang untuk menetapkan wala wal bara. Kalau usulnya sama, kita berteman, kita sahabat, saling mendukung. Tapi kalau usulnya beda, kita bermusuhan, benci. Itu berarti perkara furu kebalikan. Berarti apa? Kalau perbedaan terjadi dalam masalah furu, apa berarti? Boleh saja, diizinkan. Dan kita harus berlapang dada, toleransi. Yang pertama. Yang kedua, berarti dalam perkara furu, kalau terjadi beda, tidak boleh mengingkari dengan keras. Makanya ada kaidah fiqhiyah yang mengatakan la yunkaru fil mukhtalafihi wa innama yunkaru fil mujma' alaihi. Tidak boleh mengingkari atau diingkari dalam perkara perbedaan furu. Yang boleh diingkari adalah perbedaan dalam masalah yang disepakati, yaitu usul, perkara pokok. Yang keempat, berarti perbedaan dalam masalah furu tidak menjadi dasar seseorang masuk atau keluar dari Ahlus Sunnah. Tidak bisa gara-gara perkara furu terus orang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, tidak boleh. Dan yang terakhir, beda dalam masalah furu tidak boleh menjadi dasar untuk saling membenci, baro'ah, berlepas diri, ya, mengusung, tidak boleh. Sudah mengerti para jamaah sekalian? Supaya kita tahu, supaya kita tidak berpecah pada perkara yang tidak boleh kita berpecah. Sudah mengerti ya? Baik, sekarang mari kita berikan contoh perkara usul dan furu dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah adab. Kita beri contoh. Dan bagaimana sikap kita terapkan sesuai dengan kaidah tadi. Baik, contoh. Perkara akidah yang usul seperti apa? Yang disepakati, yang kalau diselisihi, maka kita katakan dia sesat, menyimpang, kita bermusuh. Misalnya, iman bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi dan Rasul terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ya min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah apa? Penutup para nabi. Nah, barang siapa ada seseorang atau kelompok meyakini, mengajarkan, mendakwahkan ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyimpang. Wajib kita berlepas diri, wajib mengingkari dengan keras. Sudah mengerti ya? Contohnya apa? Kelompok Ahmadiyah dan kelompok-kelompok semisal Ahmadiyah yang mengajarkan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini contoh perkara usul pokok dalam akidah. Sekarang contoh perkara furu dalam akidah apa? Banyak. Sahabat itu, tabi'un, atba'ut tabi'un dan yang lain, itu juga terjadi ternyata di antara mereka ikhtilaf fil furu akidah dalam masalah cabang akidah. Dosa jauh-jauh contohnya status orang tua Nabi. Status orang tua apa? Nabi itu apakah di surga atau di neraka? Itu terjadi perbedaan sejak zaman dulu. Perbedaan ini masalah usul atau furu dalam akidah? Kalau jamaah sekalian, masalah apa? Furu. Banyak ulama
yang mengatakan orang tua Nabi, ayah ibunya di neraka dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Dan banyak juga semisal itu atau lebih banyak para ulama sampai menulis buku bahwasanya orang tua Nabi itu di surga, minimal tidak di neraka, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis juga. Nah, perbedaan dalam masalah ini tidak boleh menjadikan permusuhan, tidak boleh diingkari dengan keras, tidak boleh menjadi dasar seorang dikeluarkan dari Ahlussunnah gara-gara masalah ini, tidak boleh. Contoh, siapa yang meyakini orang tua Nabi neraka maka dia ahli bid'ah. Atau sebaliknya, siapa yang meyakini orang tua Nabi tidak di neraka di surga dia menyimpang, tidak boleh. Sehingga mengerti para jamaah sekalian. Contoh lagi, keyakinan apakah mayit di kuburan itu bisa tahu, mendengar, melihat orang yang berziarah. Ini masalah usul atau bukan? Jadi kalau kita datang ke kuburan, orang yang berziarah tahu, bisa mendengar ucapan kita dan bisa membalas ucapan kita. Ini perkara usul atau furu? Furu. Jangan bertengkar gara-gara masalah ini. Jadi mengerti ya? Maksud banyak yang lain. Kapan-kapan kita jelaskan lebih banyak. Baik, yang berikutnya masalah fikih. Mana usul, mana furu? Contoh fikih masalah usul apa? Wajibnya sholat 5 waktu, usul itu. Kalau ada seorang yang dianggap ulama sorbannya 1 meter, jenggote 2 meter misalnya, mengatakan sholat tidak wajib, dipastikan sesat. Harus kita ingkari, harus kita musuhi. Paham ya? Nah, perkara furu dalam fikih misalnya apa? Gampang, rincian tata cara sholat. Tapi kan sudah jelas, Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku sholat. Betul. Tidak ada yang mengingkari hadis itu para jamaah sekalian. Semua orang Islam, para ulama sepakat hadisnya sahih. Yang jadi masalah, bagaimana cara kita memahami atau para ulama memahami hadis-hadis Nabi yang terkait dengan tata sholat secara rinci. Itu beda pendapat. Ada yang takbir ihramnya sepundak. Ya, ada takbir ihramnya yang ujung jempolnya di telinga. Ada yang di antara keduanya. Betul-betul. Ada yang sholat dan ketika Al-Fatihah, Basmalah tidak dibaca. Ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca jahar keras. Ada yang kalau sujud dengkulnya dulu, ada yang tangannya dulu, dan seterusnya. Ini usul atau furu? Furu. Maka tidak boleh kita katakan, sholat itu kurang sunnah sing ini. Orang tidak paham. Orang seperti tidak paham. Sholat yang begini kayak gitu sunnah. Nah, ini orang tidak paham. Keminter tidak paham. Dua, terus tidak paham keminter. Jadi dia mengumpulkan 2 keburukan. Tidak boleh para jamaah sekalian. Ya sudah, masing-masing mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang dia ikuti. Tidak masalah. Kapan-kapan saya akan jelaskan kenapa bisa ulama beda pendapat. Tidak sekarang, waktunya tidak cukup. Maka dalam masalah perkara furu fikih ini jangan berpegang. Dan tidak boleh kita menuduh orang yang beda dengan kita menyelisihi Nabi. Tidak boleh. Ya. Imam Sufyan al-Thawri mengatakan, "Idza ra'aita rajulan 'amila 'amalan qad tukhtina fihi wa anta tara ghayra fala tanhah." Kalau kamu melihat orang lain melakukan suatu amalan yang memang ulama berbeda pendapat di dalamnya, sedang kau mengambil pendapat yang beda dengan laki-laki itu, orang itu, jangan kau larang dia. Jangan dilarang. Baik, yang berikutnya masalah adab. Ada usul, ada furu. Contoh masalah adab apa? Dalam masalah adab, kewajiban berbakti kepada orang tua. Itu sepakat. Kalau ada orang kelompok yang mengatakan, bakti sama orang tua itu
haram atau kita boleh durhaka sama orang tua, jelas sesat. Adapun perkara furu dalam adab, contoh misalnya masalah isbal, adab libas, etika berpakaian. Isbal itu kan etika pakaian, betul ya? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan isbal itu tidak haram kalau tidak sombong. Nah, nggak sombong nggak haram. Paling banter matur. Pendapat yang lebih sedikit, bukan jumhur, mengatakan isbal itu haram mutlak, baik sombong atau tidak. Sama-sama pakai dalil. Ini furu atau usul? Furu, maka nggak boleh menyesatkan orang lain, melebeli sunnah atau bid'ah gara-gara perkara ini. Contoh, opo ciri di ustadz sunnah? Cingkrang. Nah, ini salah. Tidak pernah ada para ulama yang ulama betulan ya, yang menjadikan cingkrang itu sebagai ukuran ustadz sunnah. Tidak ada. Oh, sing ngelembrek sarungnya ini sesat. Tidak ada para ulama yang betul-betul ulama ya, yang berpendapat seperti tidak ada. Jadi perkara Islam itu tidak masuk dalam usul furu. Kan ada itu, kapan pernah jangan ngaji ke ustadz yang isbal. Nah, ini ngawur. Nah, apa pentingnya para jamaah sekalian? Saya sampaikan ini sangat penting agar kita tidak masuk dalam ayat ini. Kita sama-sama ngaku mengikuti Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman salaful ummah. Nah, kita masih tahu apa hal-hal yang usul dan furu dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah adab, dan bagian agama yang lain. Di mana perbedaan itu, mana yang tidak boleh sampai kepada perpecahan. Kesimpulan para jamaah sekalian, maka ahlul bid'ah itu cirinya dua. Di antara cirinya dua, yaitu mereka yang menyelisihi usul agama dalam akidah, dalam fikih, dan dalam adab. Ini ciri pertama. Jadi kalau ada orang menyelisihi pokok usul agama, itu ahlul bid'ah. Apa yang kedua, ahlul bid'ah itu orang yang menjadikan perkara perbedaan dalam furu dijadikan perkara usul, lalu ngajak bertengkar. Itu ahlul bid'ah. Jadi kalau ada orang suka memvonis orang yang gak cingkrang itu sesat, ngajak bertengkar, membodoh-bodohkan, berarti itu ciri ahlul bid'ah ada pada dia. Saya tidak mengatakan dia ahlul bid'ah, tapi ada ciri. Kenapa? Harusnya dia itu berlapang dada, dia tidak mau punya tukaran dalam masalah furu. Beda dalam masalah furu, ikhtilaf dalam masalah furu. Ini ciri ahlul bid'ah, yang mana kita diperintah jangan mengikuti orang seperti ini. Ciri seperti ini, yang itu cirinya orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan seperti orang musyrikin. Siapa? Orang yang ya farraqu dinahum, berpecah dalam agama mereka, wa kanu syi'an, lalu mereka berkelompok kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Masing-masing kelompok merasa bangga terhadap dirinya, merendahkan yang lain. Jadi ini dua ciri ahlul bid'ah, menyelisih usul baik dalam akidah atau mungkin fikih atau dalam adab. Yang kedua, menjadikan perkara furu dijadikan seperti usul, lalu ngajak bertengkar, lalu menyesatkan orang lain gara-gara beda dalam masalah furu. Ini ciri ahlul bid'ah, la syakka fihi, tidak ada rasul. Walaupun belum tentu di ahlul bid'ah, cuman cirinya ada. Seperti ada muslim, ada ciri kemunafikan, belum tentu dia munafik tulen. Jadi perlu diperhatikan para jemaah sekalian, jangan masuk ke ayat ini. So datang kebenaran malah berpecah gara-gara saling benci bermusuh. Harusnya Al-Quran Sunnah ini menyatukan, malah memecah belah. Ini kan keliru. Karena tidak ngerti bedanya ikhtilaf, perbedaan, dengan iftiraq, perpecahan. Tidak mengerti usul furu dalam masalah agama itu apa, dan tidak mengerti bagaimana bersikap dalam masalah perbedaan dalam masalah usul dan perbedaan dalam masalah furu. Tidak ngerti. Maka mari para jemaah sekalian kita pahami betul
Jangan menjadi orang-orang yang mungkin disebut termasuk dalam ayat ini walaupun secara isyarat. Baik, ada pun pertanyaan yang kemarin tentang masalah apakah setiap sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi pasti bid'ah, itu bahasanya yang akan datang, waktunya tidak cukup. Baik, teman-teman sekalian, itu faedah yang penting saya sampaikan terkait ayat ini. Silahkan pertanyaan atau apa yang kita diskusikan, silahkan. Dimengerti para jamaah? Dimengerti ya? Jadi cirinya itu aja. Ahlul bidah itu menyelisih usul atau membesar-besarkan perbedaan dalam furu'. Itu cirinya ahlul bidah. Dan tidak mau berlapang dada terhadap perbedaan dalam masalah apa? Ya, ono wong gak cingkrang dimusuhi, ono wong gak cingkrang diencepi, ono wong gak cingkrang dirasani. Ya, nah ini ciri ahlul bid'ah. Sekalipun tidak bisa kita tuduh dia ahlul bid'ah, cuman cirinya itu aja. Silakan. Saya itu dalam penjelasan tentang sifat Allah itu ada perbedaan walaupun iya betul. Iya. Baik, pertama begini. Ada buku bagus tebalnya 800 halaman. Yang intinya itu perbedaan pendapat di antara tiga syekh ini. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani dalam perkara akidah, dalam perkara fikih, dalam perkara adat dan yang lain. Ada bukunya sudah. Contoh ya anak kecil. Sebagian syekh ini membid'ahkan tasbih untuk zikir itu. Sebagian mengatakan tidak apa-apa, itu hanya sarana, bukan bid'ah. Itu contoh ya, berbeda. Ya, walaupun masih banyak 800 halaman. Maka kalau mereka berbeda, ya sudah gimana? Ya kita ambil salah satu. Jadi satu doktrin yang salah, kalau kembali kepada Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman salah, itu artinya satu pendapat. Artinya satu kan di doktrin sesat. Saya tidak ragu. Siapa yang mendoktrinkan, baik secara terang-terangan, sorohatan, atau secara isyarat, bahwasanya kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah berakhir hanya satu pendapat, ini doktrin yang menyimpang, doktrin yang sesat. Kenapa? Kenyataannya para salaf berbeda pendapat dalam masalah hukum, kayak akidah, fikih, adab dan yang lain. Nah, karena doktrinnya salah, maka otomatis kalau dia lihat orang yang beda, sudah dianggap sesat gitu. Itu bahaya. Padahal tiga syekh ini banyak bedanya. Bahkan dalam akidah, contoh sifat harwalah, lari kecil, jalan cepat. Kan ada di situ. Siapa yang mendekat kepada Tuhanku dengan cara berjalan, taqarrabu ilaihi harwalatan. Aku mendekat dengan cara berjalan cepat, lari kecil. Sebagian dari tiga sini mengatakan memang Allah punya sifat lari kecil. Ada yang mengatakan tidak, itu hanya kata kias yang menunjukkan Allah akan mendekat kepada hambanya lebih daripada hamba itu dalam usahanya. Kan tidak tahu kan? Itu pentingnya kita ngerti bedanya ikhtilaf dengan Terakhir sebelum kita tutup, karena sudah azan. Saya kemarin diwanti-wanti sampai dimarahi saya kemarin. Tapi bukan Pak Mundari ya, ada jamaah. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin bukan ulama salaf, tapi ulama khalaf. Ulama salaf itu kan yang lahir 300 Hijriah ke bawah. Maka jadikan ulama salaf itu rujukan. Siapa ulama salaf yang lahir 300 Hijriah ke bawah? Maka ulama salaf tidak perlu validasi dari ulama khalaf. Ketika ada pendapat Syafi'i, saya ingin tahu ulama khalaf seperti apa. Kalau ulama khalaf sepakat dengan Syafi'i, saya sepakat. Kalau enggak, salah cara berpikir. Yang betul, ulama khalaf harus divalidasi dengan ulama salah. Syekh bin Baz mengatakan satu pendapat, validasi ke ulama salaf. Pendapatnya gimana? Kalau Syekh bin Baz menyelisih ulama salaf, jangan diambil pendapat. Sekalipun Syekh bin Baz.
Tapi kalau ternyata didukung ulama salaf, kita terima bukan karena sebebasnya, tapi karena pendapat ini disebutkan oleh ulama salaf. Itu cara berpikir yang benar. Lihat sekarang kita ini lebih kenal Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, bukan salah. Tapi kita tidak kenal siapa ulama salaf. Kita jarang mendengar berkata Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Malik. Yang kita dengar ulama modern. Ini kurang pas. Kalau memang kita jujur mau kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ada beda pendapat, satu Syekh Albani, satu Imam Tirmidzi. Syekh Albani mendhaifkan hadis A, Imam Tirmidzi mensahihkan hadis A. Mana yang kita pilih, Pak? Penilaian Syekh Albani atau penilaian Imam Tirmidzi? Ayo, jujur. Syekh Albani kan, padahal secara level keilmuan Imam Tirmidzi di atas Syekh Albani dan diakui dunia sebagai ahli hadis. Tapi kita kan enggak. Bukan berarti enggak boleh, silakan ambil pendapat Syekh Albani. Tapi jangan salahkan orang kalau taklid kepada Imam Tirmidzi yang lebih alim. Kita kan doktrinnya salah. Saya kira demikian karena waktunya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita bahas masalah kita. Tentu masih terkait dengan ayat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.